Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaifa halukum ya syabab? Insyaallah kita akan segera lanjutkan ke dars yang kelima dari buku yang pertama min kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik bi ghairi natiqina biha. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, kita akan segera mulai pembelajaran kita hari ini. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. المثال الأول: هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. المثال الثاني: هل أنت باكستانية؟ نعم، أنا باكستانية. Baik, udah didengarkan hewarnya tadi. Al-misal, hal anta Pakistani? Nah, kemudian dijawab, na'am, ana Pakistani. Nah, pada sub pembelajaran kita pada waktu ini, sekarang ini, kita akan belajar mengenai kita الوحدة الأولى. kita akan belajar mengenai rumus kewarganegaraan. الدرس الخامس. Nah, kewarganegaraan. Rumus kewarganegaraan adalah ismul balad, nama negara, ditambah ya nisbah. Untuk yang laki-laki ditambah ya, cukup ya saja. Kemudian untuk yang perempuan ditambah ya dan tak marbutoh. Kemudian apakah ini hanya berlaku pada nisbah pada negara? Tidak. Ini juga berlaku pada daerah Anda. Misalkan Anda dari Blora, Anda berasal dari Kabupaten Blora, Anda bisa menambahkan ya dan ya plus tak marbutoh untuk menisbatkan daerah Anda. Misalkan Anda dari Blora, Anda laki-laki berarti Baluroni, Baluri, bisa Baluroni, Baluri. Untuk kalau yang perempuan jadi Baluriyah. Pernahkah kalian mendengarkan Abu Hurairah? Atau dari mungkin nama-nama sahabat lain, misalkan Bukhari itu berasal dari kata Bukhara. Bukhara itu nama daerah, kemudian ditambahkan ya sehingga Bukhari, seperti itu. Kemudian kalau nama negara, ya nama negaranya ditambah dengan ya nisbah. Misalkan ini dari negara Pakistan, maka ditambah ya jadi Pakistani. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, pada misal yang pertama, hal anta Pakistani? Na'am, ana Pakistani. Apakah Anda atau kamu laki-laki orang Pakistan? Apakah Anda orang Pakistan? Benar. Na'am, ana Pakistan. Saya adalah orang Pakistan. Nah, Pakistani ini berarti memiliki arti kewarganegaraan, ya. Kewarganegaraan Pakistan. Misalkan kalau di Indonesia itu adalah WNI, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke misal yang kedua. Ini untuk yang perempuan. Apakah Anda orang Pakistan? Dalam kutip perempuan. Benar, iya, aku adalah orang Pakistan. Kewarganegaraan Pakistan. Lalu bedanya apa tadi? Bedanya adalah kalau yang pertama itu adalah untuk laki-laki ditambah dengan cukup iya, kemudian untuk yang perempuan ditambah dengan iya dan tak marbutoh. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kalian silahkan coba dari soal wal jawab ma'az zamilika kama fil mithalain. Jadi seperti kedua misal seperti tadi. Tanya jawab kepada teman-teman kalian semua. Berarti misalkan ini dari Turki. Berarti hal anta Turkiyun, aslinya adalah Turkiyun. Bacanya gitu. Hal anta Turkiyun, tapi kalau dibaca disukunkan jadinya Turki, dinabrakan. Hal anta Turki? Na'am, ana Turki. Misalkan seperti itu. Misalkan yang kedua, kalau dia dari perempuan, jadi hal anta Turkiyah? Na'am, ana Turkiyah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Silahkan bergantian sama teman-teman kalian. Ada audionya, mau diputar nggak? Gak apa-apa, diputar saja. التدريب: هل Tafadhol, أنت didengarkan تركي؟ dengan baik. نعم،
أنا تركي. هل أنت تركية؟ نعم، أنا تركية. هل أنت مصري؟ نعم، أنا مصري. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. هل أنت سوري؟ نعم، أنا سوري. هل أنت سورية؟ نعم، أنا سورية. Baik, mudah sekali bukan belajar bahasa Arab itu? Baik, kita akan langsung saja ya syabab. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Thayyib, bismillah. التدريب الثاني. Tadrib tsani. هات جملا كما في المثال. المثال: هذا أخي، هو مدرس. Baik. Hati jumalan kama fil mithal ya. Berikan jumalan kalimat, berikan kalimat seperti contoh. Misal, hadza akhi huwa mudarris. Hadza akhi, ini adalah saudaraku ya, saudara laki-lakiku. Dia adalah seorang guru. Jadi ini menunjukkan, mengenalkan seperti yang kemarin itu menunjukkan, mengenalkan ya. Hadza akhi, ini loh saudaraku ya. Kemudian dia adalah seorang guru. Uslub atau gayanya adalah seperti ini. Uslub, tata cara, thoriqahnya adalah seperti ini. Cara penyampaiannya maksudnya. Hadza akhi, ini adalah saudaraku, huwa mudarris. Kemudian sahabat-sahabatku semua, Anda semua dituntut untuk bisa ya mengenalkan, misalkan antum punya ukhtun, misalkan antum punya shadiqun, Anda mengenalkan kepada orang lain. Oh, dia ini saudaraku, dia ini kerjaannya ini itu. Caranya adalah seperti ini. Hadza akhi huwa bla bla bla. Oke? Baik, kita akan langsung dengarkan hewarnya. Jawabannya contohnya seperti itu. التدريب: هذه أختي، هي مدرسة. Dicoba diturukan coba. هذه أختي هذا هي صديقي. مدرسة. هو طبيب. هذا صديقي وطبيب. هذه صديقتي، هي طبيبة. هذا أخي، هو مهندس. هذه أختي، هي طالبة. Nah, jadi al-jawab ini yang kedua tadi, kenapa ukhti pakai hadhihi? Karena dia muannas. Muannas adalah pakai hadhihi. Kalau muzakkar laki-laki pakai hadza. Hadhihi ukhti hiya mudarris. Pertiga, hadza sadiqi wa tabib. Ini adalah salah. Harusnya bukan tabibah tapi tabib. Biduni atau tanpa huruf ta' marbutah. Kemudian hadhihi sadiqati hiya tabibah. Hadza akhi huwa muhandis. Hadza ukhti hiya talibah. Sangat mudah bukan? Masya Allah. Nuwasil. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: من أين أنت؟ أنا من باكستان. Nah, pada pembelajaran kita hari tadi ini, kita akan menanyakan ya, orang ini dari mana, datangnya dari mana. Menanyakan asal. Emin atau jitu min. Jita, jitu, jita min ya. Seperti itu. Misalkan tadi di mazah pada contohnya misal min aina anta, dari mana kamu? Kamu dari mana gitu ya. Dijawab talibul tsani, ana min Pakistan. Oh, ini saya dari Pakistan. Seperti itu. Ini kita akan bahas caranya. Lalu apa bedanya tadi sama
yang pelajaran sebelumnya. Oke, kalian bisa menggunakan min dan ji'tu min misalkan. Min aina anta? Ana min Pakistan, atau ji'tu min Pakistan. Seperti itu. Ji'tu dari kata ja'a yaji'u, ji'tu pada fi'il madhinya, aku yang memiliki arti aku telah datang ya. Aku telah datang dari bla bla bla. Misal, ana min Balura. Ana min Balura. Ji'tu minal Balura. Seperti itu kawan-kawanku semua. Antum latihan, dengerin ini, didengerin suaranya dan diturukan ya. التدريب. At-tadrib. من أين أنت؟ أنا من تركيا. من أين هو؟ هو من سوريا. من أين هي؟ هي من مصر. من أين أنت؟ أنا من باكستان. Baik, untuk jitu ini dia hanya berlaku pada ana ya. Jangan dipakai dhamir huwa atau hiya. Jitu ini dipakai untuk dhamir ana. Tadi misalkan antum gampangannya saja nih, oh dia dari mana gitu. Gampangannya adalah min aina huwa, min aina hiya, seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. التدريب الرابع. هات جملا كما في المثال. Hati jumalan kama fil mithal. المثال. اسمي خالد. Nah, ini tadribur rabi', latihan yang keempat adalah memberikan jumalan kalimat seperti contoh. Misalkan ini adalah uslub untuk mengenalkan diri kita kepada orang lain. Ismi, namaku siapa sih? Ya. Ismi Khalid. Namaku adalah Khalid. Kemudian, misalkan ini saya nih. Ismi Edi. Ana min Balura. Seperti itu. Ismi Khalil. Ya. Jadi untuk menerangkan nama kita menggunakan kata ismi. Ismi Khalid, ismi Khalil, ismi Khadijah, ismi Muhammad, ismi Fatimah, dan seterusnya. Jadi tidak ada perbedaan gender di sini. Penggunaan kata ismi ini tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama menggunakan ismi. Coba dengarkan untuk latihannya. التدريب. اسمي خليل. Khalil. اسمي خديجة. Ismi Khadijah. اسمي محمد. اسمي فاطمة. Baik, selesai bukan? Kita lanjut ke ders selanjutnya. Maksudnya halaman selanjutnya. التدريب الخامس. هات جملا كما في المثال. المثال: أنا تركي. أنا من تركيا. Teman-temanku semua, pada latihan yang kelima ini, tadribul khamis, hati jumalan kama fil mithal, berikan kalimat seperti contoh. Nah, kita harus bisa membedakan ya antara Turkiya, ana Turki, wa ana min Turkiya. Ingat, kalau ana Turki tadi, lihatlah pada tulisan yang berwarna merah. Saya adalah orang Turki ya. Ana Turki, kebangsaan Turki ya. Warga negara Turki. Kemudian kalau ana min Turkiya, yaitu adalah saya berasal dari negara Turki. Saya dari Turki dan belum tentu saya adalah orang Turki dan belum tentu saya memiliki kewarganegaraan Turki. Cuma mungkin datang aja, saya datang dari Turki seperti itu ya. Berarti kalau min Turkiya,
dia pakai nama negara, dia belum tentu warga negara Turki. Bedakan antara ana Turki wa ana min Turkiya. Saya rasa ini cukup mudah, langsung saja kita lanjut ya. Nah, ini adalah mulakhas ya, ad-darsul khamis, mulakhas tarakib. Ringkasan dari tadi aturan-aturan atau kaidah bahasa tadi. Ringkasannya seperti ini. Pertama, ana talib. Saya adalah seorang talib. Anta talib. Huwa talib dan seterusnya. Sama-sama. Mubtada khabar ana talib, anta talib, huwa talib. Kemudian yang nomor 2, ana talibah, anti talibah, misalkan seperti itu. Kalau untuk yang dhamir ini yang untuk dhamir laki-laki, yang ana anta huwa, untuk yang ana anti hiya ini adalah untuk dhamir yang perempuan. Ingat biasanya kalau untuk yang perempuan itu ditambah dengan ta marbutah. Coba dibedakan. Ana talib ini untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan ana talibah. Ana mudarris, ana mudarrisah, seperti itu. Dan antum harus dilatih hewar-hewar seperti ini, dialog-dialog seperti ini itu dilatih, dibaca. Misalkan ini, ana talib, ana mudarris, sampai akhir. Ana talib, ana mudarris, ana tabib, ana misri, ana turki, ana suri. Dilatih semua, kemudian diganti dengan anta talib, anta mudarris, anta tabib, anta misri, anta turki, anta suri, huwa talib, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang ini. Ana talibah, anti mudarrisah, misalkan ana talibah, ana mudarrisah, ana tabibah, dan seterusnya. Ya talibah, ya tabibah, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah cara untuk kita menanyakan, oh orang itu berasal dari mana ya? Orang yang ajak kita berasal itu dari mana? Min aina anta, min aina hiya, min aina huwa, dan seterusnya. Kemudian dijawab ana min Pakistan, ana min Turkiya, ana min Misra, dan seterusnya. Ingat penggunaan min dan min aina. Kalau untuk bertanya, minnya diawalkan. Min aina anta, min aina hiya, min aina anti. Untuk menjawabnya adalah kemudian seperti contoh-contoh tersebut. Alhamdulillah kita masuk ke yang kelima. Hal anta Pakistan? Nah, hal anta Turkiyun? Nah, ini kita harus bisa membedakan ya. Seperti yang telah saya sampaikan pada awalnya. Catatan, untuk model pertanyaan seperti ini, jawaban adalah dengan cukup na'am dan la. Ya, jika ada pertanyaan hal atau a, awalannya hal atau a, hamzah, itu jawabannya cukup na'am atau la. Tapi alangkah bagusnya yang poin kedua, misalkan, hal anta Pakistan, yang nomor poin 6 ini adalah na'am, ana Pakistani. Hal anta Pakistani, na'am, ana Pakistani. Kemudian kalau untuk negatif gimana? Misalkan ini ana menanyakan kepada orang Pakistan. Ternyata dia bukan orang Pakistan. Jawabannya adalah la, cukup la, nggak apa-apa. Tapi alangkah bagusnya ditambah la bal. Tetapi, bal itu artinya tetapi. Ya. Jadi misalkan, hal anta Pakistan? La, bal ana Indonesi. Seperti itu. Ya. Hal anta Pakistan? Hal anta Turkiyun? Hal anta Turki? Hal anta Misri? Hal anti, misalkan anti, suri, dan seterusnya. Hadza akhi, yang kemudian yang ke-8 tadi, hadza akhi huwa bla 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 ya. Hadza akhi huwa mudarris, hadhihi sadiqi, kemudian ismi Khalid, dan seterusnya. Alhamdulillah sudah selesai pada Al-wahdatul ula. pada latihan kita, pada dars kita yang kelima. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan ke dars yang ke-6. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.